Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu AS Roma berhasil menjuarai Liga Konferensi Eropa setelah unggul tipis atas Feyenoord. Sementara Tammy Abraham diving lucu dan sadar kamera. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, penghargaan Ballon d'Or tahun ini akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu Karim Benzema yang menjadi kandidat Ballon d'Or juga terpilih sebagai pemain terbaik Real Madrid musim ini. Timnas Futsal Indonesia menorehkan prestasi luar biasa. Kabarnya ranking dunia skuad futsal Garuda terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai hari Selasa kemarin, Timnas Futsal Indonesia menempati ranking ke-39 dunia. Sementara di benua Asia, Runtuh Boy dan kawan-kawan berada di peringkat ke-7. Keberhasilan tersebut nggak terlepas dari performa apik mereka di SEA Games. Saat itu skuad Garuda tampil nggak terkalahkan dari 4 pertandingan. Penghargaan Ballon d'Or selalu menyedot perhatian publik sepak bola dunia. Kabarnya Karim Benzema menjadi kandidat terkuat sebagai pemenang penghargaan tersebut. Selain Benzema masih ada sejumlah kandidat seperti Mohamed Salah dan Sadio Mane. Kabarnya penghargaan bergengsi ini akan digelar pada akhir tahun, tepatnya pada tanggal 17 Oktober. Penghargaan ini digelar sedikit lebih cepat dari tahun sebelumnya, yakni 30 November. Karim Benzema terpilih sebagai pemain terbaik Real Madrid musim ini. Bomber asli Prancis ini memang mencuri perhatian dengan tampil gacor bersama Los Blancos. Terbukti Benzema mampu menjadi top skor La Liga dengan mencetak 27 gol. Gak cuma gacor di La Liga, kegacoran Benzema juga terjadi di Liga Champions. Sampai saat ini Benzema masih memimpin top skor Liga Champions dengan 15 gol. Winger Leeds United Rapinya mencuri perhatian di musim ini. Hal ini terbukti di mana Rapinya sudah mencetak 11 gol dari 35 pertandingan Premier League. Gak heran kalau winger asal Brazil ini menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Sayang, untuk bisa memboyong Rapinya, mereka harus merogoh kocek yang gak sedikit. Menurut kabar, Leeds United membandrol Rapinya seharga 50-55 juta euro. Sejauh ini Barcelona menjadi klub yang paling serius untuk merekrut sang winger. Walaupun gagal merebut trofi Liga, Jurgen Klopp terpilih sebagai pelatih terbaik Premier League musim ini. Masih di Inggris guys, ada Manchester United yang sudah menjual semua tiket musiman musim depan. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dinobatkan sebagai pelatih terbaik Premier League musim ini. Gak cuma dari Premier League, Klopp juga mendapat penghargaan dari Asosiasi Manajer Liga atau LMA. Dalam hal ini, Klopp berhasil mengungguli sejumlah pelatih beken termasuk pelatih Manchester City Pep Guardiola. Klopp sendiri memang menjadi pelatih yang paling disorot saat ini. Selain menjuarai Carabao dan FA Cup, Klopp juga berpeluang memboyong trofi Liga Champions ke Merseyside. Walaupun kurang konsisten, Manchester United masih mendapat dukungan dari para supporter. Hal ini terlihat di mana tiket musiman untuk musim depan mereka sudah ludes terjual. Para fans tersebut percaya kalau di musim depan Setan Merah akan bangkit dari keterpurukan. Apalagi MU akan dipimpin oleh pelatih cerdas sekelas Erik ten Hag. Sebelumnya pelatih asal Belanda ini sudah resmi diperkenalkan di Old Trafford. Saat itu ten Hag memasang ambisi agar bisa kembali meraih kejayaan di skuad The Red Devil. Real Madrid meraih rekor nggak biasa, yakni menghabiskan musim tanpa kartu merah. Kita pindah ke Inggris, ada pemerintah yang mengizinkan penjualan Chelsea ke Todd Boehly. Pada musim 2021-2022 ini Real Madrid tampil cukup solid. Terbukti klub asuhan Carlo Ancelotti ini berhasil meraih gelar La Liga mereka yang ke-35. Selain itu El Real juga mencatatkan rekor apik, yakni mengakhiri musim tanpa satupun kartu merah. Rekor ini merupakan rekor yang cukup langka bagi El Real. Pasalnya El Real dikenal dengan klub yang suka mengkoleksi kartu merah. Mungkin rekor ini bisa terjadi karena Sergio Ramos sudah hengkang ke PSG. Sebelumnya Chelsea memiliki pemilik baru bernama Todd Boehly. Sayang pengambilan alih skuad The Blues belum disetujui oleh pemerintah Inggris. Beruntung kabarnya pemerintah Inggris sudah mengeluarkan izin terkait akuisisi tersebut. Artinya kepemilikan Chelsea kali ini sudah pindah tangan ke Boehly. Hal ini pun membuat pemilik sebelumnya Roman Abramovich merugi. Pengusaha asal Rusia tersebut nggak mendapat uang sepeser pun dari penjualan skuad The Blues.
Dalam unggahan Instagram resmi PSSI, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 29 pemain untuk menghadapi laga FIFA Matchday melawan Bangladesh. Di sektor penjaga gawang ada dua kiper beken seperti Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Di garis pertahanan ada Alvaendra Dewangga, Fahrudin Arianto, dan Elkan Bagot. Lanjut di lini tengah ada Evan Dimas Darmono, Mark Klok, dan Sadil Ramdhani. Sementara di lini depan ada Lily Pali serta Irfan Jaya. Rencananya laga ini akan digelar pada tanggal 1 Juni nanti. Sementara itu kembalinya Lily Pali menjadi salah satu yang paling disorot. Alasannya pemain Borneo FC ini sudah absen membela Timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia tahun 2019 lalu. Next ada Thomas Tuchel yang mendapat dana 200 juta pound sterling untuk belanja pemain di musim panas ini. Belum beranjak dari Inggris guys, ada Arsenal yang tertarik memulangkan mantan wingernya yakni Serge Gnabry. Pemerintah Inggris sudah mengeluarkan izin kepada Todd Boehly untuk mengakuisisi Chelsea. Kini skuad The Blues resmi berada di pelukan pengusaha asal Amerika tersebut. Sementara itu Boehly punya sejumlah rencana transfer pemain. Kabarnya dia akan mengucurkan 200 juta pound sterling kepada sang pelatih Thomas Tuchel. Nantinya dana tersebut akan digunakan Tuchel untuk memboyong sejumlah pemain anyar. Arsenal dirumorkan tertarik untuk memulangkan winger Bayern Munchen Serge Gnabry. Akan tetapi The Gunners diprediksi bakal kesulitan untuk memboyongnya ke Emirates. Kelepasuhan Mikel Arteta ini dianggap kurang kaya dan gak mampu membeli Gnabry. Hasilnya Arsenal disebut baru bisa memulangkan Gnabry pada musim depan. Sebab di musim depan Gnabry bisa didatangkan secara gratis karena kontraknya di Bayern Munchen akan segera berakhir. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Vincent Kompany akan hengkang dari kursi kepelatihan Anderlecht. Berikutnya, Kompany berpeluang kembali ke Inggris. Menurut Fabrizio, Kompany ditunjuk sebagai pelatih baru Burnley. Fabrizio juga bilang kalau Burnley dan Kompany sudah melakukan pembicaraan. Sebelumnya, Burnley memang belum punya pelatih sejak memecat Sean Dyche. Pemecatan ini cukup mengejutkan mengingat Dyche sudah menukangi Burnley selama 10 tahun terakhir. Kontrak Eddie Nketiah di Arsenal akan habis di bulan Juni nanti. Hasilnya sang pelatih Mikel Arteta ingin mempertahankan Nketiah di Emirates Stadium. Kini Nketiah disebut perpanjang kontraknya selama 5 tahun. Sebelumnya Nketiah enggan pergi dalam status bebas transfer di musim panas ini. Perpanjangan kontrak Nketiah membuat Arsenal sedikit bernapas lega. Alasannya mereka sempat kelabakan mencari pengganti Nketiah dan Alexander Lacazette. Gelandang Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch tinggal selangkah lagi bergabung dengan Bayern Munchen. Di kabar transfer lainnya ada Mohamed Salah yang dipastikan bertahan di Liverpool. Bayern Munchen kembali memburu pemain Ajax Amsterdam. Terbaru skuad di Rotterdam tinggal selangkah lagi untuk merekrut Ryan Gravenberch. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Gravenberch sepakat menandatangani kontrak sampai tahun 2027. Kabarnya Ajax mendapat dana transfer sekitar 25 juta euro. Sementara itu kehadiran Gravenberch akan resmi diumumkan dalam waktu dekat ini. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool akhirnya menemui titik terang. Menurut kabar terbaru, winger asal Mesir ini dipastikan bertahan di skuad The Reds. Hal ini Salah sampaikan dalam wawancara bersama Media Goal. Salah bilang ingin fokus bermain di final dan gak mau berbicara terkait perpanjang kontrak. Selain itu, Salah juga memastikan gak akan cabut dan bakal bertahan di Anfield. Sebab Salah gak mau disebut sebagai pemain egois. AS Roma berhasil menjuarai Liga Konferensi Eropa setelah menang tipis atas Feyenoord. Di laga ini juga ada Nicolo Zaniolo yang tampil sebagai pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol. AS Roma meraih kemenangan di laga final Conference League melawan Feyenoord. Bertanding di Air Albina Stadium, Tammy Abraham dan kawan-kawan unggul dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol AS Roma dicetak oleh Nicolo Zaniolo di menit ke-32 pertandingan. Tertinggal 1 gol membuat Feyenoord meningkatkan intensitas serangan mereka. Tetapi sayang sampai peluit panjang dibunyikan Feyenoord gagal menyarangkan satu pun gol. Hasil ini memastikan AS Roma keluar sebagai juara Conference League untuk pertama kalinya. Dini hari tadi AS Roma bertanding melawan Feyenoord pada laga final Konferensi Eropa.
Bertanding di Air Albania Stadium, Roma berhasil unggul dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Nicolo Zaniolo pada menit ke-32. Gol ini pun menjadikan Zaniolo sebagai pemain Italia termuda yang mencetak gol di final kompetisi Eropa. Rekor tersebut mengungguli rekor Del Piero yang tercatat pada tahun 1997 silam. Saat itu Del Piero mencetak gol di final Liga Champions dengan usia 127 hari lebih tua. Selain itu, kemenangan ini juga merupakan comeback dramatis Zaniolo setelah absen lama akibat cedera ACL pada tahun 2020. Mesut Ozil memilih Bali United sebagai klub yang dituju seandainya merumput di Indonesia. Sementara Jose Mourinho mencatatkan rekor apik dan sudah memenangkan berbagai trofi Eropa. Mesut Ozil sedang berada di Indonesia untuk merayakan kolaborasi dengan brand olahraga Concave. Dalam sebuah wawancara, Ozil menyampaikan hal yang mengejutkan. Saat itu Ozil ditanya klub manakah yang ia ingin bela seandainya bermain di Indonesia. Mantan pemain Real Madrid ini pun bilang ingin bergabung dengan klub Bali United. Ozil memilih Bali United karena berstatus tim terbaik di Liga 1 Indonesia. Selain itu, Ozil memilih Bali United karena keindahan Pulau Dewata. Mesut Ozil sedang berada di Indonesia untuk merayakan kerjasama dengan brand lokal Concave. Di Indonesia, Ozil bertemu dengan beberapa orang penting termasuk Sandiaga Uno. Sandiaga menyambut kedatangan Ozil di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gak cuma itu, Ozil juga bertemu dengan anak angkat Ronaldo yakni Martinez. Bersama Sandiaga Uno, Martinez juga menyambut kedatangan Ozil di Indonesia. Mereka bertiga terlihat akrab dan terlihat berfoto bersama. Selain itu, Ozil juga dikabarkan ingin sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Berikutnya, Ozil pun langsung bertolak ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya. Jose Mourinho sukses membawa AS Roma meraih gelar juara di Conference League. Pada laga finalnya, skuad Serigala Ibu Kota menekuk Feyenoord dengan skor 1-0. Setelah berhasil membawa Roma juara, Mourinho pun mencatatkan rekor apik. Dilansir dari Squawka, pelatih asal Portugal ini menjadi pelatih pertama yang meraih 3 gelar Eropa sekaligus. Selain Conference League, Mourinho juga memenangkan Champions League di tahun 2004 dan 2010 serta Europa League di tahun 2003 dan 2017. Lucunya, Tottenham Hotspur menjadi satu-satunya klub yang gagal meraih trofi juara di bawah asuhan Mourinho. AS Roma baru saja meraih kemenangan di laga final Conference League melawan Feyenoord. Kemenangan tersebut menjadikan AS Roma sebagai juara Conference League pertama. Berikutnya, kemenangan ini mengakhiri puasa gelar AS Roma selama 14 tahun terakhir. Gak cuma itu, AS Roma bisa kembali menjuarai trofi Eropa sejak 61 tahun lamanya. Sebagai informasi, trofi ini juga trofi Eropa pertama klub Serie A dalam 12 tahun ke belakang. Pada laga final Conference League terdapat momen lucu yang diperlihatkan striker AS Roma Tammy Abraham. Striker asal Inggris ini terlihat tersungkur sambil memegangi kakinya. Menariknya, Tammy terlihat mengelabui sang wasit dengan berpura-pura cedera. Lucunya, Tammy mengedipkan mata seolah sadar ada kamera yang menyorotnya. Momen lucu ini mendapat tanggapan beragam dari warganet. Ada yang menyebut kalau Tammy belajar diving dari mantan bek Chelsea yakni David Luiz. Stefano Pioli terlihat bahagia setelah mengantarkan AC Milan meraih Scudetto. Sayangnya kebahagiaan tersebut harus sirna dalam waktu singkat. Sebab medali emas milik Pioli dicuri oleh orang yang gak bertanggung jawab. Pioli pun meminta pihak kepolisian untuk mencari pelaku pencurian tersebut. Kini medali Pioli yang dicuri sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian. Hasilnya Pioli pun merasa senang dan membagikan kebahagiaannya di sosial media. Artis kondang tanah air Raffi Ahmad dikabarkan akan terbang ke kota Lecce, Italia. Lewat postingan Instagramnya, Raffi Ahmad juga membagikan giveaway kepada para netizen. Artis kelahiran Bandung ini meminta netizen untuk memberikan komentar di akun Instagram resmi Lecce. Gak berselang lama, netizen pun membanjiri Instagram Lecce dengan ribuan komentar. Sebagai informasi, Lecce dipastikan promosi ke Serie A musim depan. Klub berjuluk Giallorossi ini finish di puncak klasemen dengan mengkoleksi 71 poin. Setelah mempersembahkan trofi juara, Mourinho pun menyampaikan komentarnya. Dalam wawancara bersama Sky Sport, Mourinho mengaku sudah yakin juara bahkan sejak kompetisi dimulai. Sementara itu, Mourinho mengaku akan bertahan seandainya klub menginginkannya. Kini Mourinho ingin pergi liburan dan duduk di pinggir laut sambil memikirkan masa depannya.
Sebelumnya Mourinho dianggap habis karena gagal membawa trofi untuk Tottenham Hotspur. Netizen bahkan menganggap kalau Mourinho bukanlah pelatih top lagi. Guys, kita masuk ke bacaan komentar. Ini dari Mr. Z. Moga aja Ozil main di Liga Indo. Ya guys, aku setuju banget sih, tapi bagusnya Ozil main di klub mana ya? Komen di bawah. Sampai jumpa.